Ini saya motong-motong sayuran karena sebentar lagi suamiku mau apa itu namanya, barbeque-nya udah selesai. Sekarang saya potong-potong timunnya, ibu-ibu. Dipotong dadu ya ibu-ibu, ya sesuai selera ibu-ibu, mau sedikit besar atau kecil nggak apa-apa, ada semeter, yang penting dipotong ibu-ibu. Oke. Aku tuh neng Inggris iku ceritanya orang di dulur, aku dewean. Oke, aku sekarang mau cerita awal mula aku datang ke Inggris ya. Perjalanan hidup lah ceritanya. Aku tuh sebenarnya orang desa ibu-ibu. Orang desa yang miskin sekali ibu-ibu. Ibu saya itu anaknya 9 ceritanya. Tapi sebelum saya lahir itu mbak saya tuh, kakak saya tuh meninggal waktu masih bayi, mungkin karena saya nggak pernah ketemu ke mbak itu saudara kandungku yang lainnya. Nah sekarang itu saya sebenarnya nomor 7, tapi karena kakak saya meninggal juga waktu melahirkan anak kedua, anak ketiga itu, mbakku itu meninggal pada saat melahirkan anak ketiga ibu-ibu. Nah sekarang saya menjadi anak nomor 6. Nah ceritanya kenapa saya ada di Inggris, iya ceritanya aku iso tekan Inggris. Nah aku tuh sebenarnya dari umur 11 tahun itu ibu-ibu saya itu sudah nggak tinggal sama ibu saya. Maklum saya kan orang kampung kan, hanya kampung ibu-ibu, tapi desa banget ibu-ibu. Rumahku itu masuk hutan lah, tahu sendiri kalau orang Blora pasti tahu itu orang masuk hutan. Hutannya hutan besar, hutan lebat sekali ibu-ibu. Waktu umur 11 tahun itu karena saudaraku itu ada 7, jadi aku anak yang paling terakhir ibu-ibu. Keadaan orang tua saya itu susah, untuk makan aja susah. Kadang karena saking banyak anaknya, bapak saya kan kerjanya cuma petani ibu-ibu, punya ladang tapi nggak besar-besar lah, tanahnya juga nggak subur. Aku tuh sebenarnya kasihan sekali sama bapak saya, ibu saya itu. Kalau saya ingat-ingat kembali tuh ya, bapak saya itu petani randuwe kerjaan apa lah, pokoknya tani lah. Nah musim tiga yo tiga, randuwe tanduran apa-apa. Gaine pergawene itu nganjung kayu ibu, itu nebangi kayu jati yang sudah layak dipanen lah ceritanya karo perhutani. Nah gajinya bapakku paling ya nggak seberapa pada saat itu, karena aku juga nggak tahu karena aku kan masih kecil. Tapi anyway, pada saat 11 tahun itu aku memutuskan untuk tidak tinggal bersama ibu saya, karena saya ingin membantu ibu saya, meringankan beban orang tua saya. Itu saya keluar dari rumah, saya kerja di Jakarta ibu-ibu. Itu ada tetangga saya itu kerja di Jakarta, kerja jadi asisten rumah tangga. Nah aku ke Jakarta bersama dia, bersama temanku ini. Bukan teman sih karena lebih tua daripada aku. Nah selama aku di Jakarta itu aku dibantu sama dia ini, namanya lupa aku ya, anaknya Mbak Paidi ya. Nah, aku nggak lupa orangnya sih teman, aku lupa namanya, maaf ibu, bukannya saya lupa ya, tapi karena saya sudah lama tidak bersama mereka jadi saya lupa nama. Saking banyak nama itu, setiap hari kerjanya di sini ngurusin orang tua, jadi pikun saya.
Nah, oke, ya, aku di Jakarta itu dibantu dia. Aku selama belum punya pekerjaan itu aku ditampung sama dia. Lah, dari situ aku mendapatkan kerja. Ya, anak umur 11 tahun apa yang saya bisa kerjakan ibu-ibu? Tapi saya kerja di rumah ya. eh, Bahasa kasarnya pembantu lah ya, kalau bahasa sekarang orang modern asisten rumah tangga, tapi ya nggak ada bedanya sih asisten rumah tangga sama pembantu, tapi ya nggak apa-apa lah. Anyway, saya kerja, kerjaan saya itu ngebantu bos saya nyuci piring, nyapu, nyuci baju, setrika, nganterin anak sekolah, jemput, ngasih makan, terus bantuin bosku di dapur, ngiris-ngiris bawang, dan segala macam ya. Pada akhirnya aku mandiri sampai sekarang. Nah, awal mulanya itu di situ. Saya itu sebenarnya aku bosan sekali jadi orang susah, tapi ya saya tidak menyesal juga sih jadi orang susah, karena saya dilahirkan begitu, saya mau apa lagi. Tapi saya orangnya sangat-sangat apa ya, kalau bisa dibilang itu saya orangnya pekerja keras, pantang mundur ceritanya kayak gitu. Saya itu orangnya pantang mundur, jadi apa aja saya kerjain, yang penting halal, yang penting aku bisa mencukupi kebutuhanku sehari-hari. Nah, dari 11 tahun aku meninggalkan rumah itu sampai sekarang. Nah, awal murahnya aku ketemu sama suamiku, aku tuh di Jakarta ibu-ibu. Masalah aku di Jakarta, aku kenal suamiku itu dari temen aku ya. Nah, dari situlah aku kenalan, dan kenalannya pun kilat ibu-ibu. Ketemu sehari, besoknya mau ketemu lagi, terus besoknya lagi, terus tukaran nomor telepon ibu-ibu. Waktu itu aku bahasa Inggrisku kacau banget ya, maklumlah saya itu orang desa, sekolah pendidikan saya nggak tinggi, saya cuma tamatan SD ibu-ibu. Itu aja aku goblok sekali ibu-ibu. Saya itu nggak suka matematika. Kalau kelas pelajaran matematika itu saya kabur, saya nggak suka, otakku budrek ibu-ibu. Tapi pelajaran-pelajaran yang lain aku suka, seperti bahasa, PSBB, agama, tapi menulisnya itu yang susah agama. Tapi saya suka, karena kalau saya mendengarkan agama itu hati saya tuh tentram ibu-ibu. Terus dari situ aku kenalan, tukeran nomor telepon, akhirnya dia balik lagi ke Inggris. Komunikasinya itu lewat telepon ibu-ibu, telepon atau email, karena waktu itu nggak ada Facebook. Saya nggak kenal ya namanya Facebook pada saat itu. Saya punya Facebook itu sudah tahun 2010, sudah di Inggris. Itu aja ponakannya dia yang laki itu yang bikinin aku Facebook. Nah, terus kenalannya kilat sekali ibu. Aku tuh cuman ketemu dia 4 kali ya. Nah, yang keempat kalinya itu dia menelpon saya ibu-ibu, dan dia bilang kalau maukah saya menjadi istrinya. Nah, waktu itu pada saat itu tuh saya bingung. Bukan bingungnya karena saya tidak suka, saya suka, tapi saya tidak pernah ke Inggris dan saya takut sekali ibu-ibu. Takutnya gini ya, saya kan orang kampung, terus ke Inggris yang rambutnya semuanya rambutnya beda, kulitnya beda, bahasanya juga beda, dan aku nggak punya siapa-siapa di Inggris, cuma punya dia. Jadi ya maklumlah kalau saya ada rasa khawatir, tapi ya alhamdulillah itu suami saya baik sekali ibu-ibu. Dan waktu saya menikah sama dia itu saya aja tidak tahu di mana dia tinggalnya, kerjanya apa, saya tidak sempat menanyakan karena cuman jarak kenalannya itu cuman
7 minggu terus menikah. Jadi saya tidak sempat menanyakan pekerjaannya apa, rumahnya di mana, punya rumah apa enggak, saya tidak pernah tanyakan itu. Waktu itu jawaban saya oke. Dan dalam hati saya kalau memang ini jodoh saya, ya semuanya akan baik-baik saja. Dan pada akhirnya tuh baik-baik saja. Nah, gitu ibu-ibu. Tapi setelah 2 tahun, sebelum menikah itu suami saya terdeteksi punya kanker. Itu pertamanya itu benjolan kecil ibu-ibu. Nah, terus sebelum menikah itu suami saya operasi ibu-ibu. Tapi akhirnya ya aman-aman aja sih waktu itu. Operasi dibuang, terus ya sering-sering cek kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu sempat sih kankernya tidak kembali. Nah, pada 2 tahun pernikahan, 3 tahun itu kankernya comeback, kankernya kembali, itu terdeteksi. Akhirnya my husband, suamiku itu memutuskan untuk menjalani treatment. Nah, treatment yang suamiku ambil adalah kemoterapi ibu, karena suami saya itu cinta banget sama aku. Jadi dia mau mempertahankan hidup ceritanya, bukan ceritanya sih, memang ya beneran. Dan waktu itu karena saya orang kampung, saya itu tidak begitu mengerti apa itu cancer, ya, karena saya orang kampung. Ya, saya bilang di dalam pikiran saya kanker itu habis operasi ya udah selesai. Itu saya tidak, pada saat itu saya tidak mengetahui kalau kanker itu adalah penyakit yang membahayakan. Nah, terus suami saya treatment kemo sampai 7,5 tahun, ya, sampai akhirnya kankernya itu merambat ibu-ibu. Kalau orang sini bilang terminal cancer, jadi udah kemana-mana lah, udah ke otak, kemana-mana ibu-ibu. Yang akhirnya ya kayak gitu deh, pokoknya bolak-balik rumah sakit. Wah, puluhan kali lah ibu-ibu, lebih dari 100 kali bolak-balik dengan harapan itu sembuh. Tapi Tuhan mengendaki lain ibu-ibu, sampai suami saya itu akhirnya akhirnya Tuhan memutuskan untuk menidurkan suami saya gitu. Nah, pada saat itu karena saya tidak punya siapa-siapa ibu-ibu, saya di Inggris, saya bingung karena apa yang harus saya lakukan. Pada saat itu saya tidak, sama tetangga saya tidak begitu akrab, karena pada saat suami saya masih hidup itu saya jarang sekali keluar rumah ibu-ibu. Saya keluar rumahnya itu cuma sama suami, makan malam, kayak gitu, keluar makan malam, keluar kalau saya lagi kerja kayak gitu bu. Jadi kerja pulang ke rumah, jadi pulang kerja langsung masuk rumah kayak gitu bu. Saya kan orangnya tipe orang-orang yang tidak suka keluyuran, ya. Nah, pada saat suami saya meninggal itu saya bingung, dan karena mau nggak mau saya harus berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya harus belajar mandiri segala macam. Nah, dari situlah saya akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada tetangga saya. Itu baik sekali, orang Inggris, orangnya itu baik sekali. Ibu-ibu sampai sekarang itu masih membantu saya. Surat-surat apa yang saya tidak mengerti ya ceritanya, itu saya bawa ke sana dan dia itu bantu saya, ya. Pokoknya selama suami saya meninggal tuh, pokoknya saya sampai sekarang pun saya masih kesusahan.
Dan suami saya tuh ceritanya kan pembisnis properti, pemirsa. No, bukan pemirsa, ibu-ibu, teman-teman. Kalau orang Jawa bilang itu bisnisnya kontrakan. Ya, jadi suamiku itu punya apartemen, disewa-sewakan lah, kayak gitu. Jadi sekarang itu saya meneruskan bisnisnya suamiku. Tetapi bukan hanya meneruskan bisnis, ibu-ibu. Dari saya ke Inggris 3 minggu itu saya kerjanya di nursing home itu kalau orang Indonesia bilang itu ya panti jompo lah, ngurusin orang jompo kayak gitulah ibu tuh. Kerja aku tuh ngurusin orang-orang yang sudah sepuh, udah pikun gitu, sampai kadang-kadang aku tuh otakku ikutan pikun. Ya, jadi kayak gitulah. Nah, habis suamiku meninggal itu mungkin saya bukan gila ya, tapi karena saya tidak punya saudara, saya sepertinya itu miss a friend, miss as a company ya, miss orang yang bersamaku kayak gitu. Karena aku di rumah sendiri, rumahnya itu besar sekali ibu. Nah, aku mengenal aku tuh waktu habis suamiku meninggal, aku memutuskan untuk kembali bekerja karena untuk meringankan ya. Kalau saya kerja kan otakku kan busy ya, jadi supaya aku nggak nangis terus lah kayak gitu. Kalau kerja kan aku kerja, nggak bisa nangis, nanti kalau pulang ke rumah baru nangis gitu Bu. Kalau aku pulang ke rumah itu rasanya sepi, rumah itu yang pokoknya sepi banget lah pokoknya kayak gitu, saya nggak bisa. Nah, pada akhirnya begitu. Nah, terus aku mengenal seorang laki-laki, dia tuh dari Romania. Orangnya sih ganteng, tapi ternyata orangnya tuh sifatnya keras ibu. Saya tuh dipukulin sampai biru-biru ibu. Padahal aku sudah bantu dia itu sekolahin, belajar nyopir, kasih dia mobil kayak gitu, beli baju-baju yang dia nggak pernah punya lah, pokoknya dia nggak punya baju, saya belikan baju. Terus kayak gitulah pokoknya, dia nggak punya baju, aku belikan baju, pokoknya aku rawat dia kayak gitu. Tapi akhirnya balasannya itu beda, akhirnya dia lari membawa kabur mobil saya. Tapi ya nggak apa-apa, itu harganya itu waktu itu saya beli 4.500 pound sterling, itu hampir 100 juta ibu. Tapi mobilnya mobil second hand, bukan mobil baru ya. Itu harganya sekitar hampir 100 juta, pokoknya mungkin 90 jutaan lah ya. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin bukan bagi saya, mungkin memang harus begitu, jadi saya ikhlasin. Nah, selang tidak lama saya mengenal lagi seorang laki-laki, dia dari Romania lagi, dia itu baru lulus ini gitu, baru lulus kuliah. Dia ngambil jurusannya public administrasi. Ceritanya orangnya masih muda ibu, sedangkan saya udah 40 tahun. Nah, waktu itu saya mengenal dia waktu dia masih, nah sekarang aku 40 tahun, pada saat aku mengenal dia sih aku belum 40 tahun. Waktu itu dia umur 25-26 lah, mau 26 kayak gitu. Nah sekarang dia mau 28, jadi dia udah tinggal sama aku 2 tahun lebih lah. Nah sekarang dia menjadi suamiku ibu. Orangnya baik sekali ibu, orangnya sabar. Akunya yang keras karena aku harus berdiri di atas kakiku sendiri, harus mengurus semua
apa-apa sendiri ibu-ibu, jadi ya begitulah. Tapi ya mau diapakan lagi. Jadi ya begitulah ibu-ibu. Nah ibu-ibu, ini proses pembuatan. Ini saya taruh di panci ibu-ibu. Ini yang sayurannya ibu-ibu ya, segar sekali ibu-ibu. Aku nggak tahu ini namanya, aku tahu tomat sama ini tapi nggak tahu yang lainnya. Aku cuma ini punya aja lah ini ibu-ibu, karena tempatnya kekecilan jadi aku pindah ke sini biar enak ibu-ibu. Terus aku iris sama ketimun. Aku kasih lemon ibu-ibu, lemon. lemon ibu-ibu. Jadinya aku buang bijinya dulu ibu, karena kalau masuk itu rasanya pahit, aku nggak suka. Kecilin ke sini. Terus sedikitnya itu harus dibuang. Oke. Aku tuh suka banget sama lemon ibu-ibu, tapi tetap aja aku gendut. Mungkin kalau orang udah tua gendut sendiri kayak ibu-ibu. Tapi ibu-ibu saya tidak punya anak ibu-ibu. Saya sebenarnya pengen banget punya anak, tapi ya bagaimana caranya? Saya nggak tahu. Kayaknya saya mau periksa ibu-ibu biar punya anak kalau Tuhan menghendaki. Kalau enggak ya apa yang Tuhan putuskan ya diterima saja. Yang penting saya sehat ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu itu begini ceritanya. Put in there. Kasih garam ibu-ibu, jangan lupa kasih garam ibu-ibu. Sama minyak ibu-ibu, jangan lupa kasih minyak ya, jangan takut-takut ibu-ibu, kasih saja minyak terus diaduk ibu-ibu. Ibu-ibu begini ceritanya ibu-ibu, gampang sekali ibu-ibu.
enak ibu-ibu. Sedikit mau. Enak. Jadi ibu-ibu sambil ngaduk ya ibu-ibu. Ceritanya ya begini. Oke ibu-ibu, sekarang saladnya sudah selesai. Dan sekarang seperti ini ibu-ibu, saladnya sudah selesai. Sekarang saya tinggal menunggu suami saya mau lihat ibu-ibu saladnya seperti apa. Aku kasih lihat ibu-ibu. Ini ibu-ibu ya, doesn't matter, I cannot show. Seperti ini ibu-ibu hasilnya, keren kan, suka kan? Nah sekarang saya mau incip. Nikmat sekali ibu-ibu. It's very very nice ibu-ibu. Oke ibu-ibu, suamiku coming. Oke.